Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'fihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita kemudahan untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman. Dan semoga nikmat ini selalu bersama kita di kehidupan dunia sampai di akhir hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Materi kita dari a'malul qulub, yaitu amalan-amalan hati, masih membicarakan tentang ikhlas, karena materi ikhlas adalah materi tentang adalah suatu bab pintu dari semua amalan-amalan hati. Sebagaimana di awal kajian kita bahwa ikhlas adalah ruh dari semua amalan hati seorang hamba, dan bukan berarti seseorang ketika dia telah mengkaji atau pernah mempelajari materi ikhlas 1, 2, 3 bulan yang lalu, kemudian dia sudah menjadi orang yang mukhlis. Karena peperangan di dalam hati kita setiap saat, setiap waktu antara ikhlas dan tidak selalu terjadi dan akan selalu ada di dalam setiap amal ibadah kita. Baik sebelum kita melakukan suatu amalan, ketika kita sedang melakukan suatu amalan, dan sesudah kita melakukan amalan tersebut. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Materi yang telah kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya adalah di antara manfaat-manfaat ikhlas, dan pada kesempatan ini akan disampaikan juga beberapa manfaat ikhlas yang lainnya, dan bagaimana salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in di dalam mengamalkan keikhlasan ini. Ikhwatul iman, di antara manfaat ikhlas, bahwa ikhlas itu menyebabkan diampuninya segala dosa yang dilakukan oleh si pelakunya. Seorang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa membesarkan nilai dan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, walaupun terkadang nilai itu sangatlah rendah, sangatlah kecil. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa suatu jenis amalan yang terkadang remeh dilakukan oleh seorang hamba, yang banyak manusia lainnya bisa melakukannya, namun dengan keikhlasannya amalan remeh ini bisa mengampuni dosa-dosa besar. Sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah, seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis bitaqah. Hadis bitaqah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ketika Nabi SAW menyampaikan, nanti ada di antara umatku, kata Nabi SAW, seseorang yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amalnya, dan catatan amalnya ini yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya ada 99 lembar, dan yang setiap lembarnya sejauh mata memandang.
Dan di dalam catatan amal itu isinya semuanya dosa dan maksiat. 99 lembar, setiap lembar yang sejauh mata memandang isinya dosa dan maksiat semuanya. Dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu dari dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang ini. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, apakah ada yang salah dalam catatan ini? Apakah para pencatat-pencatatku telah berbuat zalim kepadamu dengan memasukkan sesuatu yang seharusnya tidak ada? Hamba itu mengatakan, ya Allah, semuanya benar, sesuai dengan apa adanya. Memang saya yang melakukan itu semuanya. Maka ketika hamba ini sudah merasa bahwa dia pasti binasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, namun kamu masih punya satu kebaikan. Dan hari ini la zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari ini. Setiap kebaikan, setiap keburukan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa beramal sebesar zarah, sekecil apapun suatu kebaikan, dia akan melihatnya. Sekecil apapun dosa dan maksiat, dia akan melihatnya. Maka dikeluarkan untuk hamba ini amal baiknya. Dikeluarkan satu pipa, satu kartu kecil. Di dalam kartu itu ada tulisan la ilaha illallah. Ini amal. Maka hamba ini berkata, ya Allah, apa artinya satu kartu kecil ini dibandingkan 99 lembar catatan itu? Allah berfirman, la zulmal yaum. Tidak ada kezaliman pada hari ini. Semuanya akan diukur, semuanya akan ditimbang. Maka ditimbanglah 99 lembar itu di satu anak timbangan, dan satu kartu itu di anak timbangan yang lainnya. Para jahat, la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah lebih berat daripada 99 lembar dosa yang pernah dilakukan itu. La ilaha illallah lebih berat daripada tumpukan dosa yang pernah dilakukannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyampaikan masing-masing kita mungkin sudah punya kartu itu. Namun sempurna tidaknya sesuai dengan keikhlasan kita di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan pemahaman kita terhadap makna. Karena yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun keikhlasan. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dakhala jannah, dia pasti masuk surga. Karena mengucapkan la ilaha illallah itu bertingkat-tingkat. Betapa banyak, betapa sering seorang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, namun di depan kuburan sambil meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sambil menjadi bagian syarat dari sesajen yang dia sajikan kepada sesembahan selain Allah. Dia harus membaca la ilaha illallah sekian kali misalnya. Ini apa yang dia ucapkan bertolak belakang dengan apa yang diamalkannya, bertentangan dengan apa yang dia lakukan. Berbeda dengan seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, sebagaimana seorang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kenapa la ilaha illallah di akhir hayat seseorang itu sangat bernilai, adalah karena ketika kita mengucapkan la ilaha illallah di hari terakhir kita, itulah la ilaha illallah yang paling jujur dan paling tulusnya la ilaha illallah, yang beriringan antara lisan dan hati. Ketika seorang hamba di akhir hayatnya, di hembusan-hembusan nafas terakhirnya, dia mengucapkan la ilaha illallah, sudah tidak ada lagi harapan terhadap dunia, sudah tidak ada lagi harapan takut berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu hanya yang dia pautkan hanya rahmatnya Allah, harapan dari Allah Subhanahu wa taala, ridhanya dan ampunannya. Maka yang paling jujurnya la ilaha illallah adalah la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang di akhir hayat. Dan kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jika hidup kita, di kehidupan kita sekarang ini mengucapkan la ilaha illallah sejujur ketika kita di akhir hayat kita, maka hidup kita akan berbeda dengan gaya hidup kita yang sekarang. Kemudian juga maka Syekhul Islam rahimahullah beliau mengatakan, banyak pelaku dosa besar juga mengucapkan la ilaha illallah,
namun dia tidak diampuni seperti diampuninya hamba Allah ini. Bedanya apa antara yang lain dengan orang tersebut adalah keikhlasannya yang menyebabkan kalimat syahadatnya bisa mengalahkan 99 lembar dosa dan maksiat yang pernah dilakukan. Demikian pula dengan seorang al-baghi, kata Syekhul Islam dalam hadis yang sahih, seorang wanita pelacur yang memberi minum seekor anjing, yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya akibat amalan yang remeh ini tadi. Kata beliau, betapa banyak seseorang yang bisa memberikan minum kepada anjing, jangankan anjing, kepada manusia, kepada jamaah haji dan yang semisalnya, namun dia tidak mendapatkan pahala sebagaimana pahala seorang wanita berzina ini yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya melihat ada seseorang yang berseliweran di surga, yang keluar masuk di dalam surga hanya amalnya adalah menghilangkan ranting dan dahan-dahan pohon yang menghalangi jalannya manusia. Itu membersihkan jalan dari kotoran, dari gangguan yang mengganggu jalannya orang. Hanya karena itu saja amalan. Kata Syekhul Islam Taimiyah, yang menyebabkan ini semuanya adalah keikhlasan yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang membedakan suatu amalan dengan amalan yang lainnya sama bentuknya, namun yang satunya luar biasa mulia dan satunya hina, tidak ada nilainya adalah karena ikhlasnya. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, juga ikhlas ini menyebabkan seseorang yang mukhlis, seseorang yang ikhlas diselamatkan dari segala masalah, diselamatkan dari segala fitnah, cobaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dalam hadis yang Nabi SAW menyebutkan tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya, 3 orang ini terjebak di dalam gua dan masing-masing akan memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing menyebutkan amalan yang mereka lakukan dan mereka mengucapkan masing-masing amalan itu, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa amalan yang aku lakukan adalah ikhlas karena mengharapkan wajahmu semata, maka selamatkanlah kami dari gua itu. Karena keikhlasan mereka, Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari masalah yang mereka hadapi. Juga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ikhlas menyebabkan seorang yang mukhlis diangkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bisa mulia semulia-mulianya walaupun kadang dia tidak beramal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sekelompok orang yang ada di kota Madinah ketika itu beliau pulang dari perang Tabuk. Beliau mengatakan, "Inna aqwaman khalaqna fil Madinah ma salakna wadiyan ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul 'udhr." Sesungguhnya ada sekelompok orang yang ada di kota Madinah, kita tinggalkan mereka, tidak ikut berjihad bersama kita. Namun kata Nabi SAW, tidaklah kita melewati sebuah lembah atau sebuah dataran tinggi atau suatu perkampungan kecuali mereka bersama kita. Artinya pahalanya yang kita lakukan, mereka pun walaupun di kota Madinah juga mendapatkan pahala yang sama. Mereka terhalangi oleh uzur kata Nabi SAW. Mereka juga mendapatkan pahala seperti kita. Juga kita mengetahui dalam hadis Nabi SAW yang lain yang sahih, seseorang yang meminta, yang berusaha untuk menjadi seorang yang mati syahid, maka Allah akan muliakan dia sebagai seorang yang mati syahid karena keikhlasannya, karena kejujurannya, walaupun dia mati di tempat tidurnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ikhlas ini menyelamatkan seseorang dari fitnah-fitnah kehidupan. Ya, fitnah-fitnah kehidupan ini sangatlah banyak. Fitnah kehidupan sebagaimana dalam hadis Hudzaifah, dari Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya di depan para sahabatnya, siapa di antara kalian yang menghafalkan hadis tentang fitnah? Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, saya yang hafal ya Amirul Mukminin. Saya menghafalkan hadis itu sebagaimana yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, "Kau terlalu berani wahai Hudzaifah." Sampaikan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Hudzaifah, "Yuftanur rajulu fi nafsihi, yuftanur rajulu fi malihi wa ahlihi wa waladihi wa jiranihi." Seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini dengan hartanya, dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan tetangganya. Wa tukaffiruha, dan itu bisa ditebus. Segala cobaan ini bisa ditebus, bisa ditutup dengan bis-salati was-siyami was-sadaqah wal amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Dengan puasa, dengan salat, dengan sedekah, dan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini di antara fitnah-fitnah kehidupan, dan beragam fitnah itu yang bisa berupa fitnah dunia dan fitnah agama. Fitnah dunia berupa syahwat. Segala syahwat-syahwat dunia ini adalah fitnah yang dihadapi oleh setiap kita dalam kehidupan dunia. Dan juga syubhat. Syubhat itu yang mengaburkan kebenaran, sehingga seseorang terjerumus ke dalam kesesatan, melihat sesuatu yang ma'ruf menjadi munkar dan munkar menjadi yang ma'ruf. Ini segala fitnah-fitnah kehidupan yang sangat banyak. Jika kita tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, binasa kita. Kita tidak akan selamat dari fitnah-fitnah itu. Namun seorang hamba yang mukhlis, yang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari segala macam fitnah-fitnah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam dalam surat Yusuf ayat 24. "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su' kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin." Dan sungguh wanita itu sangat menginginkan Nabi Yusuf, dan demikian pula Yusuf sangat menginginkannya. Dan andai kata jika dia tidak melihat burhan, bukti dari kebenaran dari Tuhannya, maka dia pasti terjerumus ke dalam fitnah itu. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Demikianlah agar kami palingkan dari Yusuf segala keburukan dan kekejian. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya dia termasuk dari hamba kami yang ikhlas. Keikhlasan itu menyelamatkan Nabi Yusuf ketika dia dihadapkan dengan sebuah fitnah yang hampir tidak akan ada seseorang pun laki-laki yang bisa selamat ketika menghadapi fitnah seperti yang dihadapkan kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali nas-nas Al-Quran maupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kemuliaan dan kedudukan ikhlas yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qala 'abdun la ilaha illallah qattu mukhlishan illa futihat lahu abwabus samai hatta tafdiya ila al-'arsy majtanibatil kabair." Tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, kecuali pintu-pintu langit ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kalimat ini sampai kepada arsy Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang dia ucapkan itu naik sampai arsy Allah Subhanahu wa taala selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Juga dalam sujud Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allah biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan." Hadis dari Imam Ahmad dan Imam Muslim dalam sahihnya. Dan tidaklah seorang hamba sujud karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, satu sujud saja, kecuali setiap sujud itu Allah mengangkat baginya satu derajat dan menghapuskan baginya satu dosa. Puasa, kita tahu dalam banyak hadis-hadis puasa, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Maksudnya karena iman adalah ikhlas, mengharapkan ridha, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata.
Juga dalam hadis yang lain, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 qarifan. Dan barang siapa yang puasa sehari di jalan Allah, maka Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Sehari saja puasa yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menjauhkan seorang hamba dari api neraka 70 tahun. Bagaimana dengan sebulan? Bagaimana jika ketika dia sejak mulai sebelum balik dia sudah biasa membiasakan diri untuk puasa dan membiasakan diri untuk melatih keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Juga seorang yang qiyamul lail karena Allah Subhanahu wa taala, pun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan baginya surga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara hadis-hadis tentang ikhlas dalam beramal, Nabi SAW bersabda, "Salatul rajuli fil jama'ati tad'ufu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa." Salatnya seseorang berjamaah, ketika melaksanakan salat berjamaah, melipat gandakan kebaikannya 25 kali lebih banyak daripada ketika dia salat sendiri. Wadzalika, dan itu salat yang bagaimana kata Nabi? Annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudhu'a, yaitu ketika dia berwudu di rumahnya dengan wudu yang baik, thumma kharaja ila al-masjid, kemudian dia berangkat dari rumahnya menuju masjid, la yukhrijuhu illa shalah, dan dia keluar hanya karena salat. Ini karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lam yaktu khutwatan, tidaklah setiap langkah illa rufi'at lahu biha darajatan, maka setiap langkah itu mengangkat baginya 1 derajat, wa hutta anhu khati'atan, dan setiap langkah itu menghapuskan 1 dosa. Fa idza shalla, dan ketika dia salat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, senantiasa malaikat itu berselawat bagi orang tersebut, madama fi musallah, selama dia di tempat salatnya. Malaikat berdoa kepada untuk orang ini, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah berilah selawatmu kepada orang ini dan kasihanilah dia, sayangilah dia. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadhara salat, dan senantiasa kalian berada di dalam keadaan salat selama dia menunggu salat. Artinya ketika kita sedang duduk seperti ini, walaupun kita tidak sedang melaksanakan salat, dicatat pahala salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat bersalawat untuk kita, mendoakan Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu, dengan syarat ketika dia melakukannya karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga ketika mengantarkan jenazah, Nabi SAW bersabda, "Man ittaba'a janazata muslim," barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim, imanan wa ihtisaban, hanya karena iman, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha, dan dia selalu mendampingi jenazah ini sampai selesai disolatkan, wa yafrugha an dafniha, dan selesai dimakamkan, fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratain, dan maka dia pulang selesai dari memakamkan jenazah saudara ini dengan membawa pahala 2 qirat. Kullu qiratin ka Uhud, setiap qiratnya itu nilainya sama seperti 1 gunung Uhud. Ya, mendapatkan pahala seperti 2 gunung Uhud. Wa man shalla thumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qiratin. Barang siapa yang salat dan dia pulang, maka dia mendapatkan pahala seperti 1 qirat, yaitu 1 gunung Uhud. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ikhlas di dalam bertaubat. Seseorang yang ikhlas dalam bertaubat, walaupun dia belum beramal, ikhlasnya dalam taubatnya meleburkan segala dosa-dosa. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang yang pernah membunuh 99 orang, telah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia bertanya tentang siapakah orang di muka bumi yang paling alim, dan dia ditunjukkan kepada seorang rahib, seorang pendeta. Maka yang mendatangi pendeta itu dan bertanya bahwa saya telah membunuh 99 orang, apakah ada kesempatan untuk taubat? Namun si pendeta mengatakan tidak ada kesempatan untuk taubat. Maka dibunuhlah sang pendeta ini, jadi genap jadi 100. Dia membunuh 100 orang. Kemudian dia bertanya lagi, mencari siapakah orang yang paling alim pada saat ini. Maka ditunjukkanlah
kepada seorang yang alim dan dia ditanya, saya telah membunuh 100 orang, apakah ada kesempatan untuk taubat? Maka orang alim ini mengatakan, na'am. Wa man yaqulu bainahu wa bainat taubat, apa yang menghalangimu dari bertaubat? Ada kesempatan taubat. Maka kata beliau, kata orang alim ini, kamu pergi ke satu tempat, di sana berkumpulnya orang-orang yang bertaubat, orang-orang saleh. Tinggalkan tempatmu ini, bertaubatlah kamu di sana, beramallah di sana. Sampai di tengah jalan meninggallah orang. Belum beramal, lagi niat taubat, belum melakukan suatu amalan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat, yang datang adalah malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan, ini jatah saya karena dia sudah niat taubat. Malaikat azab, tidak, ini jatah saya karena dia belum beramal apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril untuk mendamaikan di antara dua malaikat ini. Maka diputuskanlah, jika orang ini lebih dekat ke tempat tujuannya, tempat dia akan bertaubat, maka dia milik malaikat rahmat. Namun jika dia lebih dekat dengan tempat asalnya, maka dia adalah milik malaikat azab. Maka diukurlah jaraknya dan ternyata lebih dekat kepada tempat tujuannya. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya walaupun masih di dalam hatinya. Sedangkan dosa yang dia lakukan, dia telah membunuh 100 orang. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga seseorang bisa mendapatkan pahala-pahala yang sangat besar dengan ikhlasnya, dengan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang beramal dengan amalan-amalan yang besar. Sebaliknya, seseorang karena niatnya yang salah, dia akan bisa menjadi hina, terjerumus dalam dosa dan maksiat walaupun dia belum melakukan dosa dan maksiat itu. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, innamad dunya li arba'ati rajul, bahwa dunia itu milik 4 golongan manusia. Dunia milik 4 golongan manusia. Yang pertama kata Nabi, rajulun atahu Allahu ilman wa ma'al. Yang pertama, golongan manusia lahir, golongan yang pertama, Allah, seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu dan Allah berikan harta kepadanya. Kata Nabi SAW, bahwa ya'lamu lillahi fi haqqan wa yasilu fihi rahimah wa yataqi lillahi fihi rabbah. Orang ini bertakwa kepada Allah dengan hartanya, tahu hak-hak Allah dalam hartanya, dan menyambung silaturahim dengan hartanya. Maka di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah seseorang semakin bertambah hartanya, jika dihamba Allah yang saleh, maka akan tersambung, semakin tersambung silaturahim. Ini di antara bentuk keberkahan dari sebuah harta, semakin dia menyambung silaturahim. Maka kata Nabi SAW, "Fahada bi afdhalil manazil." Inilah hamba yang terbaik. Diberi ilmu, diberi harta, dan tahu hak Allah di dalam hartanya, maka ini orang terbaik. Kemudian yang kedua, rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi mal. Seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu namun tidak punya harta. Wa huwa shadiqun niyyah, namun niatnya benar. Ikhlas dia. Wa huwa yaqul, "Law anna li malan mithla mali fulanin la 'amiltu bi mithli 'amalihi." Andai kata saya memiliki harta seperti si fulan yang pertama tadi, saya akan beramal seperti dia. Fahuwa biniyatihi. Maka kata Nabi SAW, orang ini dengan niatnya, fa ajruhuma sawa'un, pahalanya sama, kata Nabi SAW. Subhanallah, dia tidak beramal, hanya dengan niatnya. Dia melihat ada orang saleh yang bersedekah dengan hartanya, memiliki proyek-proyek kebaikan, mewakafkan sebagian hartanya untuk masjid, madrasah dan yang semisalnya. Maka dia berniat, ya Allah, kalau saya memiliki harta, saya akan melakukan beramal seperti si fulan. Hanya itu saja niat. Kata Nabi SAW, dengan niatnya ini pahalanya sama. Yang ketiga, kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilma. Seseorang yang Allah berikan harta kepadanya namun tidak diberi ilmu. Wa huwa yatakhabbatu fi mali. Maka dia menghambur-hamburkan hartanya dengan tidak benar. La ya'lamu lillahi fi haqqan wa la yasilu fihi rahimah wa la yattaqi fihi rabbah. Tidak tahu hak Allah dalam hartanya, tidak menyambung silaturahim dengan hartanya, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Fahuwa bi akhbathil manazil. Orang ini adalah orang yang paling buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
punya harta namun tidak punya ilmu. Jadi tidak tahu bagaimana dia memperoleh harta dengan benar dan tidak tahu bagaimana membelanjakan harta dengan benar. Kemudian yang keempat, rajulun lam yu'tihi malan wala ilma. Seseorang yang tidak punya harta, tidak punya ilmu. Kemudian dia mengatakan, kalau saya punya harta, saya akan berhidup mewah, berfoya-foya seperti orang yang ketiga. Jadi dia menghayal, enak ya, jadi hidupnya jadi orang yang bebas, yang kaya raya, yang berfoya-foya, yang hidup bebas, yang tanpa batas, dan yang semisalnya. Dia menghayalkan seperti itu. Fawizruhuma sawa'un, dosanya sama, kata Nabi SAW. Padahal dia baru niat saja, belum beramal. Kenapa demikian? Ini termasuk hadis yang dibahas oleh para ulama. Bukankah seseorang kalau masih niatan saja belum dicatat? Kenapa orang ini baru niat saja sudah dicatat sebagai pelaku dosa? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika seseorang berniat melakukan suatu dosa dan dia batalkan niatnya karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Ya, niat dosa dan tidak mungkin kita selamat dari yang seperti ini. Seringkali seorang terbersih dalam pikirannya untuk melakukan suatu dosa dan maksiat. Namun ketika dia meninggalkan niatan buruk karena Allah Subhanahu wa taala, maka dicatatkan satu kebaikan. Namun misalnya seseorang melakukan dosa dan berniat untuk melakukan suatu dosa, dia batalkan bukan karena Allah, namun karena tidak ada kesempatan. Ya, karena tidak ada kesempatan, maka dia dicatat telah berbuat dosa. Niat mencuri, namun nggak kejadian karena nggak ada yang bisa dicuri. Ya, segala ternyata motornya bukan lagi pakai kunci double, kunci triple misalnya. Jadi gagal, dia pulang dengan penuh kekesalan, tidak bisa mencuri apa yang dia niat untuk mencurinya. Itu dia sudah mendapatkan dosa mencuri. Niat berzina ternyata tidak dia lampiaskan karena tidak ada kesempatan untuk itu. Ya, karena tidak ada kesempatan, bukan karena takut kepada Allah, maka sudah sama seperti melakukan perzinahan. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, sabda Rasulullah SAW, al-muslimani al-taqiyani bisayfihima fal-qatil wal-maqtulu finnar. Dua orang muslim bertemu dengan senjatanya yang saling membunuh satu dengan yang lain, yang bunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau membunuh masuk neraka jelas. Membunuh masuk neraka jelas ya Rasulullah. Kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Kata Nabi SAW, dia didahului oleh saudaranya. Dia niatnya sama, namun dia sudah punya niat sungguh-sungguh untuk membunuh, namun didahuluan oleh temannya. Maka dia sudah dicatat telah melakukan dosa tersebut. Allah musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Maka kita harus waspada ya para iman rahimani wa rahimakumullah, dari niat-niat kita. Jangan sampai kita berniat untuk melakukan hal-hal yang buruk karena membatalkan niat, bukan karena Allah, malah menyebabkan kita terjerumus dalam dosa walaupun kita tidak mengamalkannya. Sebaliknya, dengan niat-niat baik kita, walaupun kita tidak mengamalkan suatu amalan yang besar sekalipun, seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya karena keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun perjalanan orang-orang saleh terdahulu di dalam keikhlasannya sangatlah banyak sekali. Banyak sekali kisah-kisah yang disampaikan para ulama salafus saleh terdahulu. Di antaranya adalah sosok Abdullah ibn Mubarak, seorang alim besar di kalangan tabi'in. Beliau Syekhul Islam di zamannya. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, walaupun kita belum pernah membaca karya tulisnya, namun kita seringkali mendengar namanya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan diri. Sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal, Allah Subhanahu wa taala menjaga amalnya Abdullah ibn Mubarak karena pandainya dia merahasiakan amalnya. Semakin dia merahasiakan amalnya, semakin dia menyembunyikan amalnya karena Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah mengabadikan orang tersebut. Abdullah ibn Mubarak, beliau seorang alim, Syekhul Islam di masanya, namun beliau juga seorang mujahid. Di dalam salah satu peperangan di salah satu negerinya kaum orang-orang Romawi, ketika ada perang tanding antara kaum muslimin dengan tentaranya orang-orang kafir,
Ketika muncul beberapa pasukan dari tentaranya orang kafir ini, maka muncullah seseorang dari kaum muslimin dengan mulatkan, dengan menutupi wajahnya, hanya terlihat matanya saja. Dia menghadapi orang-orang Romawi ini sendirian, satu persatu dibunuh oleh orang tersebut. Sampai terjadi berkecamuknya peperangan dan banyak yang terbunuh dari kalangan orang-orang Romawi. Selesai peperangan, manusia pada penasaran, kaum muslimin pada penasaran siapa orang ini yang menutupkan wajahnya. Sampai ketika selesai peperangan, ada seseorang yang berusaha menarik penutup wajahnya. Yang menarik penutup wajahnya juga ada seorang yang saleh, yaitu Abadah. Beliau mengatakan, kuntu fi man za'ama liyu'raf fa'akhadahu bitarfi kamihi. Kata Abadah ini, dia seorang yang saleh, muridnya Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan, saya termasuk orang yang ingin tahu siapa orang itu. Ketika saya coba buka penutup wajahnya, ternyata guru kita yaitu Syekh Abdullah, Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Dan ketika dibuka itu dia sangat marah. Dia mengatakan, wa anta ya Aba Amr mimman yashna'u alaina, engkau telah membongkar aibku, kata Abdullah bin Mubarak. Jadi ketika kelihatan amalnya, bukan malah senang dengan pujian manusia, malah beliau mengatakan, engkau telah membongkar aibku. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sungguh saya mengenal banyak orang-orang saleh terdahulu. Beliau membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, dan tidak ada orang lain yang tahu. Ada seseorang yang mengkaji ilmu agama cukup mendalam, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui. Ada seseorang yang sholat di rumahnya, dan ada para pengunjung yang datang ke rumahnya, namun pengunjung itu, tamu-tamunya tidak mengetahui bahwa sahibul bait sedang melaksanakan sholat dengan khusyuknya karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak menginginkan amalan-amalan yang diketahui oleh orang lain. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang yang lainnya, Ali bin Bakar Al-Basri. Beliau dikenal sebagai Az-Zahid, seorang yang sangat zuhud. Beliau mengatakan, li'an alqa syaitana ahabba ilayya min an alqa fulanan akhafu an atasanna adahu fa asqutu min ainillah. Saya lebih senang bertemu dengan syaitan daripada saya bertemu dengan seseorang yang aku jadi berpura-pura kepadanya. Jadi beliau mengatakan, lebih baik aku bertemu dengan syaitan daripada aku bertemu dengan seseorang, sehingga aku harus menjaga imageku di hadapan orang tersebut, berpura-pura kelihatan sok soleh, kelihatan sok baik, sehingga dia menampilkan wajah bukan wajah yang asli. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lainnya adalah apa yang dialami oleh Al-Imam Al-Mawardi. Kita mengetahui Imam Al-Mawardi rahimahullah. Beliau memiliki banyak karya tulis yang sampai hari ini pun kita bisa menikmatinya. Beliau menulis banyak kitab tentang keikhlasan, tentang adab dunyawati, tentang tafsir, fiqh dan yang lain sebagainya. Dan semua karya tulisnya beliau tulis, dan tidak ada seorang pun di zamannya tahu bahwa beliau menulis buku itu. Hanya satu orang sahabatnya saja yang tahu tentang karya tulisnya. Kata Imam Al-Mawardi kepada sahabatnya, nanti kalau saya sakaratul maut, kalau tanganmu saya genggam, maka tolong kumpulkan buku-buku saya ini, bakar. Artinya Allah tidak ridha dengan amalan saya. Dan jika saya tidak menggenggam tanganmu, saya membuka tangan saya ini, tidak saya genggam, artinya Allah ridha dengan amalan yang saya lakukan. Dan dia ingin melihat apa balasan yang akan dia terima di akhir hayatnya. Karena seseorang, kita semuanya akan melihat bagaimana tempat kita di akhirat sebelum kita meninggal dunia. Kita sudah akan tahu apakah nanti ditempatkan di surga atau di neraka. Waliyahulillah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di akhir hayatnya Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, beliau tidak menggenggamkan tangan, beliau membuka tangan. Artinya dia melihat sesuatu yang menyebabkan ridhanya ini. Maka alhamdulillah sampai hari ini kita bisa menikmati karya-karya tulisnya. Dan ini salah satu bentuk keikhlasan. Seseorang, kita melihat karya tulis para ulama terdahulu, sudah 1000 tahun lebih atau sekian ratus tahun lebih. Kita membaca sampai hari ini karya-karya misalnya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Kita membaca karya beliau Al-Azkar, Arba'in Nawawi. Kita membaca kitab-kitabnya Imam Syafi'i, Ar-Risalah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, para a'imah, para ulama-ulama ini. Sedangkan kita mengetahui semua karya tulis itu tidak memiliki hak cipta di dunia dan undang-undang. Tidak ada hak ciptanya.
Setiap orang punya hak untuk mencetak dan memperbanyak. Ya, tidak ada orang yang menjaga. Ini harus barang dilarang mengopi, memperbanyak tanpa izin penerbit. Tidak pakai seperti itu. Ya, yang menjaga amalan mereka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tanpa dia susah payah memasarkannya, diiklankan dan yang lain sebagainya, buku itu terjaga ratusan tahun sampai zaman kita sekarang. Kita menikmati karya tulis mereka. Sekarang, zaman sekarang ini, ya, saya tidak bicara orang kafir. Walaupun dari kalangan umat Islam sendiri, ya, walaupun dari mungkin ustaz juga, karya orang yang masih hidup, karya tulisnya sudah tenggelam. Ya, karena keikhlasan. Ketika ikhlas, kita tidak butuh menjaga amal kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga amal kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga penyebutan nama kita dan memelihara kebaikan kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait tentang keikhlasan yang seringkali manusia, seseorang itu mengira bahwa itu ikhlas namun bukan, atau sesuatu yang bukan, sesuatu yang dikiranya ikhlas namun ternyata bukan ikhlas, atau sebaliknya. Yang pertama, manusia sering mengira bahwa amalan itu yang ikhlas adalah jika disembunyikan. Jika disembunyikan, maka itu ikhlas. Sebagian manusia mengira demikian. Namun apakah benar bahwa setiap amalan yang disembunyikan pasti ikhlas dan sebaliknya tidak ikhlas? Para ulama membahasakan hal ini. Di antaranya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa seorang menampakkan amalan ini akan baik bagi seseorang jika dia bisa menjaga hatinya dari riya, sum'ah dan ujub, dan yang kedua mengandung nilai contoh, artinya bisa dicontoh oleh orang lain. Jadi seorang pemimpin, seorang ustaz yang memiliki murid yang begitu, atau orang tua kepada anaknya, hal-hal seperti ini dengan mencontohkan amal kepada bawahannya, seorang pemimpin kepada bawahannya, seorang ustaz kepada muridnya, orang tua kepada anak-anaknya, mengandung uswah, mengandung suri tauladan yang ditiru oleh yang lainnya. Maka ini mengandung kebaikan selama dia bisa menjaga hatinya. Dan orang-orang saleh terdahulu pun seringkali mengingatkan hal ini. Di antaranya Abu Bakar bin Ayyash, dia berkata kepada anaknya, "Wa ya bunayya, iyyaka taqsilah fi hadhihi al-ghurfah." Wahai anakku, jangan pernah kamu bermaksiat di rumah ini, kata ayahnya. "Wa inni khatamtul Qur'an fiha 12 khatmah." Saya sudah menghatamkan Quran 12.000 kali di rumah ini. Ya, ayah ini bukan untuk membanggakan amalnya, namun untuk memberikan contoh kepada anaknya. Wahai anakku, saya sudah hatam 12.000 kali hatam Quran. Jangan sampai kamu berbuat maksiat di rumah ini. Demikian pula orang tua di dalam memberikan contoh kepada anak. Juga di antara hal yang dikira ikhlas namun bukan ikhlas adalah meninggalkan amal karena orang. Meninggalkan amal karena orang. Misalnya, kita ingin melaksanakan sholat sunnah. Jadi kamu berdiri melaksanakan sholat duha misalnya, ada seseorang datang ke rumah kita, wah ada si fulan, nggak enak deh. Jadi kita batalkan, kita tidak jadi melaksanakan sholat sunnah karena takut dianggap riya. Kenapa nggak jadi sholat? Dia takut dianggap riya misalnya. Yang seperti ini sudah riya. Ya, kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan tarkul amal li ajli nasi riya. Meninggalkan suatu amalan karena orang itu sudah riya. Ya, kita sengaja meninggalkan suatu amalan karena orang itu riya. Wal amalu li ajli nasi syirik, dan beramal karena orang itu syirik. Wal ikhlas an yu'afiyallahu minhuma. Ikhlas adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari dua penyakit ini. Jadi beramal seorang yang ikhlas, apakah dilihat orang, tidak dilihat orang, tidak terpengaruh amalnya. Kemudian juga yang dikira riya namun ternyata tidak terpengaruh dalam masalah riya. Ketika seseorang suka berpenampilan rapi, baik, ya, ada seorang misalnya suka menjaga tampilannya, bagus cara berpakaiannya, suka berpakaian misalnya sandalnya, pakaian dan sebagainya. Apakah ini termasuk riya? Pamer kepada seseorang? Tidak selalu seperti itu. Seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun yuhibbu an yakuna thiyabuhu hasanan wa na'luhu hasan ya Rasulullah." Seorang yang suka berpakaian bagus,
sepatunya bagus, sandalnya bagus. Apakah itu termasuk sombong ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamaah. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Jadi ketika kita berpenampilan baik, bagus, rapi karena Allah, maka itu adalah ikhlas, bukan malah bertentangan dengan ikhlas. Dan yang terakhir, sebelum saya buka soal jawab, bagaimana kita menanamkan keikhlasan di dalam hati kita? Bagaimana supaya menjadi seorang hamba yang ikhlas? Seorang tidak akan sampai kepada martabat ikhlas kecuali dia yang pertama mengacuhkan pujian manusia di dalam hatinya. Artinya jangan sampai dia termakan dengan pujian seseorang. Kata Imam Ibnu Qayyim, dia harus sembelih potensi di dalam hatinya. Jangan sampai dia termakan dengan pujian seseorang. Dan yang kedua, jangan sampai dia memiliki nilai tertentu terhadap materi yang ada di muka bumi. Semakin ada sesuatu yang berharga selain Allah di kehidupan dunia ini, semakin susah dia untuk ikhlas. Seseorang yang terlalu menghormati orang lain, apakah itu ustaz atau dia pemimpin atau yang semisalnya, ya, maka seringkali kita mencari muka dari orang-orang tersebut, mencari muka dari orang-orang itu. Namun kalau kita menganggap bahwa tidak ada apapun di muka bumi ini, hanya Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada pujian siapapun yang berharga di alam semesta ini kecuali pujian Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah menjadi seorang yang ikhlas. Dan ini tidaklah mudah. Ini tidaklah mudah. Seorang hamba yang tidak termakan oleh pujian dan melihat bahwa yang paling berharga di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata, yang kita cari ridhonya hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dua kunci yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bagi siapa yang ingin mencapai keikhlasan, yaitu jangan sampai dia mudah termakan pujian dan janganlah dia melihat segala sesuatu di muka bumi ini berharga. Yang berharga hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata, yang kita cari ridhonya, kita harapkan pujiannya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu taala a'lam wa a'lam bishawab. Sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan jika ada yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya yang tentang yang Ustaz sampaikan terakhir tadi, seseorang yang dipuji sehingga dia merasa pujiannya itu terus membanggakan dirinya, dan bagaimana sebaliknya orang yang memuji itu di mata Allah seperti apa? Dari pertanyaan saya, Ustaz. Baik. Seseorang yang dipuji, jadi tidak selalu, ya, perlu dipahami bahwa tidak selalu pujian itu berarti bahwa orang itu tidak riya. Orang dipuji, artinya orang ini tidak, artinya tidak ikhlas. Karena apa? Karena ternyata banyak orang yang memujinya. Tidak selalu demikian. Kata Nabi SAW bahwa seseorang yang karena kesolehannya sehingga orang lain banyak mengakui akan kesolehan orang tersebut, memujinya akan kesolehan dan kebaikannya, itu adalah busyra ajil, sebagai kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba tersebut, dengan cara bahwa hamba ini bukan mencari pujian itu, ya, itu timbul karena dengan sendiri, bukan memang sengaja dia mengharapkan pujian, cari muka sehingga mendapatkan pujian itu. Namun karena keikhlasannya dan dia mendapatkan pujian dari orang-orang sezamannya, ya, sebagaimana kita melihat di kalangan para ulama, mereka memuji di antara mereka satu dengan yang lainnya, tidak di hadapannya. Ketika ditanya misalnya Imam Ahmad tentang si fulan, tentang Imam Syafi'i, atau Imam Syafi'i ditanya tentang Imam Ahmad dan yang semisalnya, mereka memuji satu dengan yang lainnya. Dan pujian ini adalah sesuai dengan apa adanya, dan ini tidak termasuk bagian dari yang menafikan keikhlasan. Juga pujian, seseorang memuji seseorang bukan berarti bahwa ketika kita dilarang untuk memuji seseorang maka kita tidak memuji seseorang sama sekali. Tidak. Terkadang saudara kita butuh untuk kita puji untuk memberikan semangat kepada dia, ya, dilihat dari sisi maslahatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau ketakutan ketika pulang dari Gua Hira,
Ya, beliau ketakutan, beliau mengatakan ini khasyitu ala nafsi, saya mengkhawatirkan diriku. Kata Khadijah radhiyallahu anha, "Kalla wallahi ma yafsika Allahu abada." Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan dirimu sama sekali. Innaka la tasirur rahim wa taksibul ma'dum wa tu'idu ala nawaidil haq. Bahwa engkau wahai Muhammad suka menyambung silaturahim, wa tuqrid dhaif, kamu suka memuliakan tamu, engkau suka meringankan beban orang yang kesusahan, dan ini adalah sifat-sifat yang baik yang dipujikan kepada Rasulullah SAW. Ujian ini disampaikan untuk membesarkan hati Nabi SAW, dan yang seperti ini terkadang dibutuhkan bagi saudara kita yang sedang menghadapi masalah. Kita menyampaikan itu bukan untuk berbasa-basi, namun untuk membesarkan hati. Namun seseorang yang memuji dengan tidak ada maksud tertentu, ya, ujian ini sebetulnya adalah menyembelih. Kata Nabi SAW kepada seseorang yang memuji berlebihan kepada saudara yang sesama muslim di hadapannya, kata Nabi SAW, laqad dzabahtahu, kamu telah menyembelih saudaramu. Ya, karena pujian itu terkadang kita bisa membangun diri kita dari celaan lebih besar daripada dari pujian. Seseorang yang memuji-muji kita tidak memberikan manfaat kepada kita. Dari orang yang menghina kita, melecehkan kita, menghina kita, dari situ kita bisa memperbaiki diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Ustaz jelaskan definisi ikhlas yang sebenarnya, apakah ada arti secara bahasa ataupun secara istilahnya. Ya. Terkadang definisi ikhlas itu sangat kabur sekali. Ada yang mengatakan katanya ikhlas itu harus balance atau tawazun, seimbang antara kerja dengan upah yang harus kita dapatkan. Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Itu pernah disampaikan pada pertemuan awal kita tentang pembahasan tentang amalan hati, bahwa ikhlas secara bahasa artinya murni. Jadi dikatakan ikhlas secara bahasa artinya murni. Sesuatu dikatakan misalnya emas murni, adzahabul khalis, emas yang murni, adzahab al khalis. Secara bahasa berarti murni. Secara istilah adalah seseorang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan di dalam amal ibadah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan di dalam amal ibadahnya, dan dia tidak mengharapkan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, maka tidak selalu seperti yang disampaikan tadi adalah harus ada keseimbangan antara apa yang kita lakukan dengan imbalan yang kita terima. Itu bukanlah bagian dari konsekuensi ikhlas. Seorang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankan perintah atau menjauhi larangan dan menyerahkan imbalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dengan amal yang dia lakukan, yang terbaik yang bisa dia lakukan. Wallahu a'lam. Kita ibadah berharap akan pahala, itu juga tidak termasuk ikhlas. Baik, pertanyaan yang bagus. Seseorang yang beribadah mengharapkan pahala atau takut dari api neraka, apakah termasuk bagian dari ikhlas? Iya, itu termasuk bagian dari ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mencari kebaikan itu, mencari surga dan jauh dari api neraka. Ya. Seorang yang ikhlas karena Allah, dia akan menundukkan dirinya, menundukkan hatinya, mengikuti Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Di antaranya adalah beribadah kepada Allah, mencari surga dan menjauhkan diri dari api neraka. Allah perintahkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegaslah kalian mencari ampunan Allah, bergegaslah mencari surga. Allah perintahkan untuk mencari surga. Allah perintahkan kita untuk menjauh dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita harus menjauh dari api neraka. Seorang yang semakin ikhlas, semakin menundukkan hatinya untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagian kaum sufiyah yang beribadah kepada Allah tidak mengharapkan surga, tidak takut neraka, itu tidak murni ikhlasnya, karena dia beribadah kepada Allah dengan hawa nafsunya. Ya, adapun seorang yang beriman, semakin sempurna imannya, hawa nafsunya tunduk dengan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan cari surga, dia cari surga. Allah perintahkan dia menjauh dari api neraka, dia menjauhkan dirinya dari api neraka.
mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya dan dari amal ibadahnya. Wallahu a'lam. Silakan. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah atas paparan yang Anda sampaikan. Pertanyaannya begini Ustaz. Bicara tentang ikhlas ini kan tetap kaitannya dengan iman. Iya. Nah, bagaimana kita bisa selalu konsisten gitu? Apa yang kita lakukan itu langkah-langkah kita adalah masuk dalam indikator ikhlas tadi Ustaz. Nah, kami mohon pencerahan lebih lanjut. Karena iman kita sendiri kadang turun naik Ustaz. Baik. Terima kasih. Bagaimana agar ikhlas ini selalu bersama dengan kita? Bagaimana agar ikhlas ini selalu kita ikhlas ini tidak terlepas dari hati kita. Amalan hati ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama istilahkan oleh para ulama dengan ahwal atau kondisi, keadaan, kondisi. Artinya kondisinya itu kadang ikhlas, kadang tidak. Ini rata-rata manusia seperti ini. Ya, kadang ikhlas, kadang tidak. Yang kedua, maqam. Maqam itu kedudukan. Kalau sudah sampai maqam ikhlas, sudah di tingkat maqamnya ikhlas, sudah tidak berubah-ubah. Ikhlas ini selalu mengiringi dirinya kepada tingkatan-tingkatan ubudiyah kepada Allah, beribadah kepada Allah yang semakin tinggi semakin tinggi. Setelah ikhlas, dia pindah kepada makam yang lainnya, khauf, kepada makam raja, kepada makam mahabbah, kepada makam tawakal, dan yang selain sebagainya. Kalau sudah tingkatan makam ini, keikhlasan itu tidak berpindah. Setiap gerak-geriknya, hembusan nafasnya, penglihatannya, pendengarannya, ucapannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka iman mereka, orang-orang yang sudah memiliki makam ikhlas ini, terkadang yang menurut kita tidak masalah, bagi mereka menjadi suatu dosa yang besar. Dia bisa menangis, menyesali, kenapa ya Allah semalam saya tidak sholat malam. Ya, bagi kita nggak sholat malam biasa. Namun mereka itu menganggap sebagai bagian dari dosa. Jadi kita mau lebih banget ini. Ya, namun itu karena tingkatan keimanannya, karena kewalaannya, kezuhudannya kepada Allah sudah sangat berbeda dengan kita. Bukan lagi waraknya mereka menjauhkan diri dari yang haram, namun juga menjauhkan diri dari segala sesuatu yang menyibukkan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang menyibukkan hatinya dari Allah, dia akan meninggalkannya. Ini sudah tingkatan maqam. Dan untuk mencapai derajat ini, maka kita harus menambah ilmu kita. Yang mendasar seseorang untuk mengetahui bagaimana orang-orang saleh terdahulu, dimulainya adalah dari ilmu. Kita mempelajari bagaimana keikhlasan mereka, mengenai ilmu keikhlasan, bagaimana kita menjaga hatinya agar selalu ikhlas. Jangan sampai tertipu dengan pujian seseorang, jangan selalu mengharapkan penilaian dari orang, ya. Dan yang semisal butuh mujahadah. Yang seperti ini butuh mujahadah, perjuangan. Tidak ada satu amalan tertentu yang serta-merta membuat seorang langsung mendadak menjadi seorang yang mukhlis. Dia harus perlu berjuang. Orang-orang saleh terdahulu seumur hidupnya, mereka mengatakan, kata Sufyan Ats-Tsauri, saya memperbaiki niatku seumur hidupku. Selalu aku memperbaiki niatku setiap saat. Kita selalu bertanya, selalu menanyakan setiap amal kita, karena siapa kita beramal dan bagaimana kita beramal. Kita harus bertanya seperti ini. Artinya ketika kita berangkat ke masjid, karena siapa kita berangkat ke masjid? Ketika kita hendak keluar rumah mencari nafkah, karena siapa kita mencari nafkah? Ketika kita hendak hadir di majelis ilmu, karena siapa kita hadir di majelis ilmu? Ya, kita harus bertanya karena siapa. Dan kemudian yang kedua, bagaimana? Artinya bagaimana ini caranya, benar atau tidak? Ya, kalau sebelum keluar rumah mencari nafkah karena Allah, apakah cara mencari nafkahnya sudah benar atau tidak? Karena dua hal ini yang akan dihisab oleh Allah kepada kita nanti pada hari kiamat. Pertanyaan terakhir dari ibu-ibu, Ustaz, saya yang sering saya dengar, niat jahat belum dicatat kalau belum dilaksanakan atau dikerjakan. Benar? Ya, man hamma bi sayyi'atin wa lam ya'mal biha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang ingin berniat untuk melakukan suatu dosa dan tidak diamalkan, maka dicatat baginya satu kebaikan. Jika dia membatalkan niat jahatnya ini, niat buruknya,
adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadis dari 3 orang yang terjebak dalam gua tadi, orang yang kedua menceritakan, ya Allah, saya memiliki sepupu yang sangat saya cintai, sangat cantik dan saya sangat mencintainya ya Allah. Setiap kali saya lamar, dia selalu menolak. Sampai pada suatu saat terjadi musim krisis, musim paceklik yang luar biasa, dan dia datang kepada aku membutuhkan pinjaman harta. Saya berikan, saya janjikan kepadanya, saya kasih 120 dinar emas, ya, dengan syarat dia memberikan dirinya kepada, ya, memberikan dirinya kepada. Maka kata orang ini, ketika ya Allah, ketika aku sudah duduk di atasnya untuk melakukan perzinahan kepada wanita ini, wanita itu mengatakan, ittaqillah wa la tafuddal khatim qabla hillih, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kamu cabut cincin ini sebelum halalnya. Maka aku tinggalkan wanita itu beserta emas yang telah aku berikan kepadanya, karena takut kepadamu ya Allah. Dan jika aku lakukan ini hanya mengharapkan wajahmu semata, selamatkanlah aku dari gua ini. Allah pun membebaskan mereka dari gua tersebut karena keikhlasannya meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kita meninggalkan maksiat karena Allah, itu adalah salah satu bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah yang semulia-mulianya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang ikhlas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan keikhlasan di dalam setiap amal ibadah kita. Aqulu qouli hadza, subhanallah wa rabbana wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.